Anbiya. Jadi judul kita pada kajian kali ini adalah Al-Islamu Dinul Anbiya. Kullul anbiya'i muslimun. Kullul anbiya'i muslimun. Kullul anbiya'i qalu la ilaha illallah. Sayyiduna Adamu alaihi salamu nabiyyun muslimun. Wa huwa awwalul anbiya. Sayyiduna Nuhun alaihi salam nabiyyun muslimun. Sayyiduna Ibrahim alaihi salam nabiyyun muslimun. Sayyiduna Muhammadun alaihi salatu wassalam nabiyyun muslimun. Wa huwa akhirul anbiya'i wa afdaluhum. Ana uhibbul anbiya'i kullahum. Jadi tema kita pada kajian kali ini adalah Al-Islamu Dinul Anbiya. Artinya agama Islam adalah agama seluruh para nabi. Kullul anbiya'i muslimun. Artinya semua para nabi beragama Islam. Tidak ada satupun di antara mereka yang beragama selain agama Islam. Semuanya mereka menyeru kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mengajak umatnya menyeru agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkannya dan tanpa menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Kullul anbiya'i muslimun. Semua para nabi beragama Islam. Dijelaskan tadi bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya satupun agama yang benar selain agama Islam. Dan ini telah jelas dalilnya dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Nah, dalam ayat ini ada kalimat ad-din. Ad-din merupakan isim ma'rifah dan ia ialah merupakan kalau dalam susun ilmu nahunya apabila mubtada'nya berupa ma'rifah, kemudian khabarnya berupa ma'rifah, maka berfaedah hasr. Hasr itu adalah pembatasan, hanya saja. Di dalam ayat ini innad dina, ad-din merupakan isim daripada inna. Yang itu adalah merupakan mubtada'. Kemudian al-islamu adalah sebagai khabar daripada inna. Nah, dan itu juga merupakan al-ma'rifah juga. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya hanya agama Islam saja yang benar, hanya satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Hanya satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Artinya sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ialah agama Islam. Jadi tidak benar jika seseorang mengatakan ada agama samawi itu ada 3 atau lebih daripada 3. Tidak benar. Agama samawi adalah hanya satu, yaitu agama Islam. Agama samawi itu apa? Agama yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat Jibril agar dipeluk oleh penduduk bumi. Jadi agama Islam adalah agama yang Allah wahyukan melalui malaikat Jibril agar dipeluk oleh penduduk bumi. Itulah disebut agama Islam adalah agama samawi. Jadi sudah tahu ya bahwasanya agama samawi adalah agama Islam. Kullul anbiya'i muslimun. Jelaskan di sini bahwasanya agama para nabi seluruhnya ialah agama Islam. Jadi tidak benar kalau misalnya Nabi Ibrahim mengajar melakukan beribadah kepada berhala. Tidak. Semua para nabi beragama Islam dan semuanya menyeru kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensucikannya. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah."
sebaik ucapan yang aku ucapkan dan seluruh para nabi ialah ucapan la ilaha illallah. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwasanya semua para nabi itu adalah beragama Islam. Karena hanya agama Islamlah yang menyerukan kepada seluruh umatnya untuk mengucapkan, untuk bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau kita lihat daripada selain agama Islam, mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang berhak disembah. Qulul anbiya'i qalu la ilaha illallah. Semua para nabi mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini benar seperti yang tadi saya sampaikan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bahasanya ucapan yang paling utama, yang paling afdal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi seluruhnya ialah ucapan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Selanjutnya, Sayyiduna Adam alaihi salam nabiyyun muslimun. Nah, bahwa awwalul anbiya Sayyiduna Adam adalah seorang nabi dan juga seorang muslim yang beragama Islam. Jadi bahwa awwalul anbiya dan Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama dan beliau adalah orang Islam, beragama Islam. Nah, nabi yang menyeru kepada agama Islam tentunya ialah beragama Islam. Dan Nabi Adam adalah merupakan nabi yang pertama. Jadi tidak benar ada mengatakan bahwasanya Nabi Nuh adalah nabi pertama. Itu tidak benar. Yang benar adalah Nabi Adam, nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Nuh bukanlah nabi yang pertama. Tapi Nabi Nuh adalah nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Jadi sebelum diutusnya Nabi Nuh terjadi kufuran. Waktu itu terjadi namanya masa al-jahalatul ula katanya kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada orang-orang kafir agar kembali ke agama Islam, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan tadi bahwasanya Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Sebelum diciptakannya Nabi Adam tidak ada namanya jenis manusia. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, maka di situ ada jenis manusia. Nabi Adam adalah nabi yang pertama sekaligus manusia yang pertama yang Allah ciptakan. Nah, Sayyiduna Nuhun alaihi salam nabiyyun muslimun. Nabi Nuh juga seorang nabi yang beragama Islam. Jadi sudah jelaskan tadi ya, Nabi Nuh juga seorang nabi. Tapi beliau bukanlah nabi yang pertama. Tapi nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim." Nah, selanjutnya saya lupa. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memilih innallaha astafa Adam. Ini istafahu nabiyan. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad dan Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam terlebih dahulu daripada nabi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam nabiyyun muslimun.
Nabi Ibrahim juga seorang nabi dan juga seorang muslim. Nah, Nabi menyeru hambanya, menyeru umatnya untuk memeluk agama Islam, pastinya ia juga seorang muslim. Dalil bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar ialah agama Islam mengajarkan untuk mencintai seluruh para nabi. Beda dengan agama-agama lain. Nah, agama yang mereka katakan adalah agama yang sebenarnya itu bukan agama yang benar. Nah, agama-agama lain itu tidak mengajarkan untuk mencintai seluruh para nabi. Hanya agama Islam sajalah yang mengajarkan untuk mencintai seluruh para nabi. Sayyiduna Ibrahim alaihissalam nabiyyun muslimun. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan ia seorang muslim. Jadi tidak benar katanya Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi itu terjadi fase keraguan, mencari-cari Tuhannya, itu tidak benar. Nah, katanya Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, ia mengatakan, hadza rabbi, hadza rabbi. Kan dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, ia mengatakan, hadza rabbi. Maksud dari ayat ini bukanlah ini Tuhan saya, bukan. Nah, dalam ayat ini ada namanya al-istifham inkari. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Artinya, ahadza rabbi kama taz'umun? Apakah ini Tuhan yang saya sembah sebagaimana kalian sangka? Tidak. Tuhan yang saya sembah itu itulah seperti yang kalian sangka. Kenapa? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu tenggelam, Nabi mengatakan, inni la uhibbul afilin. Sesungguhnya saya tidak menyukai satu yang berubah. Ketika bintang itu terbit, kemudian mengatakan hadrobi, kemudian ketika bintang itu tenggelam, ia mengatakan la uhibbul afilin. Artinya apa? Maksud dari ayat ini adalah istifham inkari. Artinya apa? Mengingkari bahwasanya ini bintang itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena bintang ini terjadi padanya perubahan. Nah, bagaimana sesuatu yang berubah, ya kan? Itu bisa layak untuk dijadikan Tuhan. Karena yang berubah itu pasti membutuhkan kepada yang menjadikannya berubah. Maka tidak layaklah ketuhanan dinisbatkan kepada bintang. Begitu juga dengan matahari. Nah, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari mengatakan, hadza rabbi. Saya lupa ayatnya. Nah, dia mampir mengatakan yang sama. Kemudian terakhir Nabi Ibrahim mengatakan, inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya saya kata Nabi Ibrahim mengatakan membebaskan diri dari apa yang mereka sembah. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Jadi tidak benar ya bahwasanya Nabi Ibrahim itu terjadi bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah ragu. Tidak. Kemudian Sayyiduna Muhammad alaihi salatu wassalam nabiyyun muslimun wa huwa akhirul anbiya'i wa afdaluhum. Jadi Muhammad alaihi salatu wassalam seorang nabi dan beragama Islam. Wa huwa akhirul anbiya'i wa afdaluhum. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan dia adalah sebaik-baiknya para nabi. Nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih utama daripada Ka'bah. Masya Allah. Kemudian, ana uhibbul anbiya'i kullahum. Saya mencintai para nabi seluruhnya. Jadi kitab ini mengajarkan bahwasanya agama Islam adalah agama seluruh para nabi dan agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk mencintai seluruh nabi. Ya, jelas bahwasanya agama Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, agama satu-satunya yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dipeluk oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mungkin ada pertanyaan daripada yang disampaikan atau ada yang kelajuan atau kurang paham dari apa yang disampaikan, silahkan. Jadi ada dari kitab ini bisa kita tanyakan ke anak-anak bahwasanya siapa nabi yang pertama, misalnya nanti di apa screen yang setelah itu nanti ada di lembaran selanjutnya itu bahwasanya ada pertanyaan, ya mungkin yang pertanyaan ini mengukur kemampuan anak, mengetahui kemampuan anak, apakah mereka paham, mereka tahu yang disampaikan bahwasanya nabi pertama itu siapa, nabi terakhir itu siapa. Ditanya lagi, siapa nabi yang paling utama di antara para nabi? Atau tanya apa yang semua para nabi mengucapkan kalimat apa? Apa agama seluruh para nabi? Atau pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak itu mengerti dari pelajaran yang disampaikan pada daras ke-13 ini. Maaf sekali saya ucapkan kepada pencinta ilmu agama, insya Allah karena saya di sini stasiun banyak di sini banyak suara-suara yang membuat mengganggu stabilan pelajaran kajian minggu ini. Insya Allah minggu depan diulang lagi dengan tema yang sama dan juga ditambah dengan insya Allah dengan tema ini Al-Islamu Dinul Anbiya. Mohon maaf, kita akhiri kajian yang kali ini dengan tahlil dan sholawat dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.